A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat, untuk membaca Al-Quran, untuk beribadah kepadanya. Sehingga dengan nikmat kesempatan, nikmat waktu ini tidak bisa dibayar dengan apapun. Bahkan orang kaya sekalipun, dia punya jam tangan mewah, tapi dia tak punya waktu dan tak punya kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 99% orang itu salah paham tentang makna rezeki menurut Rasulullah SAW. Mengapa ada orang yang sholat tapi tetap sulit rezekinya? Dan bagaimana cara Rasulullah menjadi kaya tanpa mengejar dunia? Dan rahasia rezeki Rasulullah yang jarang dibahas. InsyaAllah kita akan belajar. Dan untuk Anda yang melihat video ini, ya, tolong bantu channel ini Nabil Iqbal 22 agar semakin berkembang. Silahkan tekan tombol subscribe dan like konten ini agar lebih bermanfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Pernahkah kita bertanya, mengapa ada orang yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran sekalipun, tapi hidupnya penuh dengan masalah? Sebaliknya, ada orang yang menghasilkan ya mungkin tidak terlalu banyak, mungkin 1 juta, 2 juta, 3 juta saja per bulan, dan hidupnya biasa saja, tapi keluarganya harmonis, kehidupannya sehat, tenang, dan selalu merasa cukup. Jangan-jangan selama ini kita salah memahami arti rezeki. Bahkan banyak muslim mengira rezeki hanyalah uang. Nah, ini yang harus dipahami. Padahal Rasulullah mengajarkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Lantas sebenarnya apa itu rezeki? Nah, mari kita bahas. Jadi rezeki itu tidak sama dengan harta. Rezeki itu tidak sama dengan uang. Banyak orang berpikir rezeki sama dengan uang. Banyak uang berarti banyak rezeki. Ini pemikiran yang salah. Ini pemikiran yang keliru. Rasulullah tidak mengajarkan hal demikian. Lantas bagaimana dengan sahabat yang kaya? Itulah janji Allah. Ketika kita benar-benar paham dengan rezeki, maka kekayaan itu akan datang kepada kita. Tapi bukan berarti kekayaan itu mendatangkan rezeki kepada kita. Rezeki tidak sama dengan harta. Rezeki tidak sama dengan uang. Dan Islam mengajarkan rezeki adalah semua pemberian Allah yang bermanfaat bagi hambanya. Ingat, rezeki adalah semua pemberian Allah yang bermanfaat bagi hambanya. Salah satunya kesehatan, yang jarang orang syukuri itu adalah kesehatan. Bayangkan, 1 kali tarikan nafas itu berapa oksigen yang harus kita keluarkan, berapa uang yang harus kita keluarkan untuk membeli oksigen. Dan Masya Allah tabarakallah, kesehatan ini adalah rezeki yang paling mahal. Dan yang rezeki yang kedua yang mahal juga itu keimanan. Percaya bahwasanya Allah itu ada dan Allah itu nyata. Memang tidak nyata secara kelihatan, tidak bisa disentuh, tidak bisa dilihat, tapi Allah itu bisa dirasakan. Bagaimana cara merasakan Allah? Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, berzikir kepada Allah, hati kita menjadi tenang. Itulah rezeki yang paling mahal. Rezeki keimanan, rezeki pasangan yang soleh, soleha, pasangan yang baik, rezeki anak yang soleh, anak yang baik, anak tanpa diminta, tanpa disuruh, tapi mau masuk pesantren, itu ada rezeki yang paling mahal. Kemudian ilmu, termasuk pada kesempatan kali ini kita belajar, itu adalah rezeki yang paling mahal. Kemudian waktu, ketenangan hati, sahabat baik, dan segala macam rezeki. Bahkan makanan juga yang mungkin jarang kita syukuri, ternyata kita bisa makan setiap hari, itu adalah rezeki yang paling mahal dan wajib kita syukuri. Bahkan ada rezeki yang paling besar, itu adalah rezeki hidayah.
Jadi rezeki hidayah itu adalah rezeki yang terbesar. Orang Islam sekalipun kalau tidak mendapatkan hidayah, dia tidak mau sholat. Orang Islam sekalipun KTP-nya Islam, tapi kalau dia tidak mau sholat, tidak mau beribadah kepada Allah, maka itu dia tidak mendapatkan hidayah sampai mati dia tidak mendapatkan hidayah. Bahkan dalam satu surah Al-Quran, saya lupa surah berapa ayat berapa, Allah mengatakan dia kelak masukkan ke dalam neraka sakor. Apa itu neraka sakor? Neraka orang-orang yang tidak melaksanakan sholat. Padahal dia beriman, dia Islam, dia berstatus Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat, dan dia akan masuk ke dalam neraka sakor. Dan itu ada di Al-Quran. Dan ketika ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Ayatnya berbunyi, qalu lam aku minal musallin. Qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami tidak melaksanakan sholat dulu di dunia. Nah, artinya rezeki hidayah itu adalah rezeki yang paling mahal. Dan ingat, ada satu ayat Quran yang benar-benar membuat kita itu termenung dan kaget bahwasanya ini ternyata ya kuasa Allah. Allah SWT berfirman di Quran surah Hud ayat ke-6 yang berbunyi, tidak ada satu makhluk melata pun. Artinya semua makhluk, bahkan makhluk melata pun semuanya itu di bumi, melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Bayangkan, tidak ada makhluk satu pun yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi kalau kita merasa rezeki kita seret, kita merasa rezeki kita itu hancur, tidak ada rezeki, orang yang paling susah, maka hati-hati. Berarti kita tidak percaya dengan janji Allah. Berarti kita mendustakan Allah. Berarti kita tidak percaya kepada Allah yang menjanjikan rezeki kepada kita. Artinya Allah telah menjamin rezeki setiap makhluk. Yang belum tentu dijamin adalah cara mendapatkan rezeki itu. Nah, mari kita bahas. Jarang orang tahu bahwasanya Rasulullah lahir sebagai anak yatim. Ayah beliau wafat sebelum beliau lahir. Kemudian ibunya wafat saat beliau masih kecil, masih 6 tahun, masih 5 tahun itu sudah wafat. Lalu diasuhlah oleh kakeknya, kemudian pamannya. Kemudian kakeknya meninggal, kemudian pamannya meninggal juga. Kemudian beliau menggembala kambing. Upah Rasulullah itu saat menggembala kambing itu Rasulullah bukan punya kambing. Rasulullah itu tidak punya kambing waktu itu. Tidak punya kambing, tapi kambing orang yang dirawat, yang dibesarkan. Maka Rasulullah itu digelar dengan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Terkenal sekali karena Rasulullah itu sangat menjaga amanah orang lain. Bayangkan Rasulullah, mohon maaf ya, Rasulullah ini tidak terlahir dari orang kaya, tapi terlahir dari orang sederhana. Kakek Rasulullah adalah pejabat, ibarat kata presiden waktu itu ya, di Arab, namanya Abdul Muthalib. Tapi Rasulullah itu lahir dari ibunda Aminah dan Abdullah, anaknya Abdul Muthalib. Tapi tidak lahir dari orang yang kaya, yang langsung bisa menikmati harta. Tapi Rasulullah berjuang. Bayangkan Rasulullah berjuang mengembala kambing. Tapi itulah yang dijalankan, itulah yang diajarkan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu hidupnya langsung kaya, langsung mewah, langsung bisa menikmati harta, kita tidak memahami makna berjuang dalam hidup. Kita tidak, mungkin banyak orang yang merasa, Rasulullah aja udah kaya, wajar. Nah, dan Rasulullah itu tidak pernah mengeluh, karena Rasulullah yakin kemuliaan bukan diukur dari harta, melainkan ketakwaan. Dan bagaimana Rasulullah menjadi kaya? Nah, ini menarik. Jadi Rasulullah dari kecil memelihara kambing orang, memelihara hewan orang, bukan hewan sendiri, hingga besar. Upahnya sedikit, tapi bagaimana cara Rasulullah kaya? Inilah yang paling sering dipahami. Banyak orang berpikir menggandakan uang dengan daun, menggandakan uang, amalkan ini agar kalian bisa mendapatkan uang langsung 50 juta. Na'udzubillah, Rasulullah tidak mengajarkan itu. Inilah yang sering dipahami oleh umat Islam, terutama di Indonesia.
Rasulullah tidak pernah mengajarkan mengejar kekayaan. Saya ulangi lagi ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan mengejar kekayaan. Nah, Rasulullah mengajarkan mengejar amanah, karena kejujurannya di seluruh Mekah memberikan gelar Al-Amin tadi. Dan orang yang paling bisa dipercaya itulah Rasulullah. Bahkan Rasulullah itu saking dipercayanya, seorang saudagar yang sangat kaya waktu itu bernama Bunda Khadijah itu mempercayakan modal bisnis kepada beliau. Secara tidak langsung Rasulullah punya kekayaan yang begitu besar, tapi Rasulullah itu tidak merasa memiliki. Ini yang harus dipahami. Kaya bukan berarti memiliki, kaya itu menikmati. Dan Rasulullah itu sampai berdagang ke Syam dengan modal dari Bunda Siti Khadijah. Lalu hasilnya luar biasa, keuntungannya meningkat berkali-kali lipat. Mengapa bisa demikian? Bukan karena trik bisnis, karena kejujuran Rasulullah. Tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, tidak bersumpah palsu, dan ramah kepada pembeli, serta amanah menjalankan kerjaan-kerjaan yang digeluti oleh Rasulullah SAW. Dan mengapa Rasulullah tetap hidup sederhana? Bahkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu tidurnya itu di pelepah kurma. Ketika itu Umar bin Khattab itu datang ke rumahnya Rasulullah, dan Umar bin Khattab itu menangis melihat belakang Rasulullah itu berbekas. Saya tidak sanggup juga menceritakan ini ya, tapi harus diceritakan. Belakang Rasulullah itu berbekas, sampai berbekas karena tidur di pelepah kurma. Bayangkan Rasulullah yang punya banyak kekayaan, yang punya bisnis mewah, tapi tidur di pelepah kurma. Ya mohon maaf, pejabat hari ini, orang-orang yang mungkin memiliki kekayaan hari ini, memiliki harta benda, tapi terlalu menikmati sehingga dia lupa bahwasanya dia akan pulang ke kampung sesungguhnya, yaitu akhirat. Bahkan berbulan-bulan dapur rumah Rasulullah itu tidak mengepul, artinya tidak masak. Dan Rasulullah itu hanya beralaskan tikar, kamarnya sempit. Dan beliau mengajarkan orang kaya bukanlah orang yang paling banyak hartanya, tapi yang paling kaya hatinya, yang paling tenang jiwanya, yang paling ridho dengan atas ketetapan yang Allah berikan kepadanya. Itulah orang kaya sesungguhnya. Bukankah kekayaan itu karena banyaknya harta? Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, rahasia rezeki Rasulullah. Ini yang jarang dibahas. Ada beberapa kebiasaan beliau yang menjadi sebab datangnya keberkahan rezeki. Yang salah satunya selalu jujur. Rasulullah itu selalu jujur, selalu menjaga amanah, banyak bersedekah, menyambung silaturahmi, tidak menunda taubat, memperbanyak istighfar, dan bertawakal serta berusaha kepada Allah SWT. Rasulullah mengajarkan bahwasanya keberkahan lebih penting daripada jumlah. Hari ini banyak orang mengejar jumlahnya, bukan mengejar berkahnya. Berkah juga bukan berarti sedikit. Ingat ya, berkah bukan berarti sedikit. Rasulullah itu bukan miskin. Rasulullah itu tidak miskin. Rasulullah itu kaya, tapi Rasulullah memilih untuk sederhana karena keberkahan hidupnya. Jadi kalau hari ini kita dititipkan rezeki yang berlebih, mungkin kita punya tabungan 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, ratusan juta. Ingatlah, itu hanya titipan, bukan milik kita. Barakallahu fikum. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, suka, dan subscribe channel ini. Bantu channel ini agar lebih berkembang, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian Islam seperti ini berikutnya. InsyaAllah kita akan membahas tentang bagaimana cara hidup yang layak, yang tenang. Ini baru pembahasan pertama. InsyaAllah kita akan bahas lagi selanjutnya. Silahkan subscribe channel ini
Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.